Bertemu lagi dengan materi sistem perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Di sini yang dibahas ada 3 macam adalah klasifikasi dan bentuk lembaga keuangan, sistem perbankan di Indonesia, dan lembaga bukan bank atau LKBB. Nah, kita mulai dengan klasifikasi dan bentuk lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan itu semua badan ya yang kegiatannya itu menarik dana dan menyalurkan dana ke masyarakat. Itu sudah masuk kategori lembaga keuangan. Nah, dibagi menjadi 2 kelompok, bank satu, kemudian yang kedua LKBB atau lembaga keuangan bukan bank ya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia ya. Jadi bank sendiri itu definisinya ini kegiatannya itu menghimpun dana ya, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, jadi dihimpun dana dalam bentuk simpanan, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit, ya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, jadi menghimpun dana tadi itu adalah SSU ya, SSU surplus spending unit. Kemudian menyalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat itu masuk kepada DSU, deficit spending unit. Nah, jadi dia sebetulnya melakukan kegiatan SSU kemudian disalurkan namanya DSU ya. Nah, azas, fungsi dan tujuan. Jadi asasnya itu adalah prudential banking ya. Prudential banking artinya prinsip kehati-hatian bank. Nah, fungsinya seperti yang tadi sudah dijelaskan, penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Oke. Tujuannya adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, supaya apa? Merata, ekonominya bertumbuh, dan ada stabilitas nasional ke arah peningkatan kehidupan rakyat ya. Nah, usaha pokoknya yang pertama, yang tadi itu ya, menghimpun dana dari surplus spending unit walaupun nilainya kecil. Ya, karena tidak pernah membedakan simpanan besar dan simpanan kecil, semuanya diterima. Kemudian dikumpulkan semuanya menjadi sangat besar. Nah, setelah itu baru bisa disalurkan untuk memenuhi permintaan deficit spending unit atau DSU, yaitu yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit ya. Jadi dihimpun dana dalam bentuk simpanan SSU, kemudian menyalurkan dalam bentuk kredit atau DSU, debit spending unit, itu dinamakan usaha denomination ya, denomination divisibility. Nah, oke. Kemudian berikutnya usahanya itu adalah melakukan liquidity transformation ya, liquidity transformation. Jadi SSU yang ada di bank itu sifatnya liquid atau lancar ya, karena uang simpanan kan. SSU itu lancar, sifatnya liquid karena berupa uang simpanan. Nah, untuk menjaga likuiditasnya, maka bank itu harus menjaga perimbangan antara GWM dan JUB. Nah, GWM dan JUB ya, giro wajib minimum dan jumlah uang beredar ya, jumlah uang beredar. Kemudian risk diversification ya. Nah, jadi menyebarkan atau menganekaragamkan tingkat resiko. Kenapa? Karena pada waktu kredit sudah disalurkan ke pihak debitur ya, kepada peminjam. Nah, itu resiko NPL-nya, non-performing loan-nya atau kredit nakalnya, kredit macetnya, atau istilahnya bad debt. Nah, jadi banyak istilahnya ini ya, NPL, bad debt, kredit nakal, kredit macet.
yang dihadapi oleh bank juga nanti akan bermacam-macam. Nah, makanya itu disebut dengan risk diversification ya, atau menganeka-ragamkan resiko. Nah, penggolongan bank seperti ini saudara bisa lihat ya. Jadi pada umumnya yang paling besar itu cukup bank itu dibagi dua, bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Nah, nanti banyak lagi pemecah-pemecahnya ya, pemecahan-pemecahannya. Ada berdasarkan kepemilikan, berdasarkan bentuk hukum, berdasarkan kegiatan usaha, berdasarkan pembayaran jasa. Oh ya, ini satu mungkin di sini yang paling penting itu adalah berdasarkan kegiatan usaha ya. Jadi kalau aplikasi untuk pebisnis kalau membuka rekening bank, membuka rekening di bank ya, itu usahakan membukanya itu di bank devisa. Kenapa? Karena bank devisa itu berarti melayani transaksi valuta asing ya, melayani transaksi valuta asing. Nah, sebab kalau kita sampai membuka di bank bukan devisa, berarti tidak ada transaksi valuta asing. Nanti kerepotan pada saat bisnis kita ada melakukan transaksi eksim, ekspor impor. Nah, itu otomatis pembukaan letter of credit, kemudian khusus yang dalam negeri bank garansi itu lebih leluasa kalau di bank devisa ya. Nah, setelah itu ini diagram sistem perbankan di Indonesia ya. Bisa kita lihat. Jadi semuanya itu termasuk di dalam sistem moneter ya, dalam sistem moneter. Nah, ini ada tugas Bank Indonesia ya. Yang terbaru adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, menjaga stabilitas sistem keuangan ya. Kemudian berikutnya ada LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. Nah, ini paling banyak sekali sekarang. Marak sekali bisnisnya LKBB ini. Kenapa? Karena bisa didirikan oleh WNI, kemudian dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing dan dapat juga sebagai badan hukum asing dalam bentuk perwakilan dari lembaga keuangan yang ada di luar negeri. Dan badan ini bergerak di bidang keuangan secara langsung dan tidak langsung, bisa menghimpun serta memberikan pinjaman jangka menengah. Jadi banyak sekali penyaluran kredit pembiayaan dari LKBB sekarang ini ya. Kemudian membuka lapangan kerja juga untuk marketing, sales dari LKBB ini ya. Nah, jenis usaha LKBB ini seperti ini, yang jelas itu menghimpun dana, memberikan kredit jangka menengah kepada perorangan dan swasta. Nah, ini yang paling banyak sekali sekarang ini. Kemudian sebagai perantara ya, sebagai perantara untuk mengadakan joint venture bisa juga. Nah, setelah itu LKBB ini juga memberikan pembiayaan konsumen. Nah, ini yang paling penting sekarang ini, paling banyak sekali ini melaksanakan pembiayaan konsumen ya. Kemudian juga dalam perdagangan surat-surat berharga. Nah, ini banyak sekali ini sebagai underwriter, penjamin efek, stock broker, agen penjual surat berharga. Nah, tetapi dilarang ya. LKBB ini dilarang untuk menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Kenapa? Karena itu adalah wilayahnya bank. Ya, bank yang boleh menerima tabungan, deposito, dan giro. Kemudian dilarang juga untuk menginvestasikan dana yang dihimpun dari Indonesia ke luar negeri dalam bentuk capital flight. Nah, jadi untuk mengirimkan modal ke luar negeri itu juga dilarang untuk LKBB. Nah, oke. Nah, demikian saja materi kuliah mengenai sistem perbankan dan LKBB ya. Terima kasih.